Bapak Ibu bisa melayani Bapak Ibu di tempat ini kembali ya. Rindu sekali untuk bisa membagikan firman. Khususnya di bulan yang spesial ini ya. Ini bulan yang spesial karena bulan ini itu adalah bulan Servolution. Ya, bulan di mana gereja kita, rumah Tuhan, membuka diri untuk kita semua terlibat di dalam pelayanan ya. So nanti firman saya juga saya akan tetap merapat pada Servolution. Ya, saya menaruh jangkar saya di pelabuhan hati Tuhan gitu ya. Karena para pelayan Tuhan itu menurut firman itu hamba-hambanya itu ada di dalam hati Tuhan. Gitu ya, hari ini itu ada 2 ibadah, saya akan melayani di 2 ibadah. Multimedia bisa tampilkan ya, judul 2 ibadah hari ini. Ya, kita akan baca nanti dari 1 skop firman, setengah untuk ibadah pertama, setengah nanti untuk ibadah yang kedua gitu ya. Yang pertama saya beri judul, hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Dan yang kedua nanti saya beri judul, pengurus rumah yang setia dan bijaksana. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau saya pelajarin dari kitab Lukas, nanti kita akan belajar dari kitab Lukas 12:35 sampai 48 ya. Ya, 35 sampai 48 kayaknya nanti ya. Itu satu skop dan kita akan kupas habis gitu ya. Nah, waktu saya baca satu ayat ini Bapak Ibu, yang saya dapat dari sini adalah pelayanan. Nanti saya akan tunjukkan bahwa saya tidak subjektif. Ya, saya akan tunjukkan dengan roh pengertian, bahkan hanya cukup dengan roh pengertian, saya tidak perlu roh hikmat untuk melihat bahwa satu skop itu isinya tentang pelayanan, even bukan penginjilan. Menarik ya, nanti saya akan tunjukin Bapak Ibu betapa pelayan-pelayan Tuhan itu ada di hati Tuhan. Dan betapa upah tertinggi seorang pelayan itu adalah dilayani oleh tuannya menurut Yesus. Yang berbeda dari dunia ini, upah tertinggi seorang pelayan adalah ya upah, uang, income atau apapun ya. Harta benda, reward, penghargaan, penghormatan dan lain-lain ya. Tapi kalau di skop yang nanti kita baca, ternyata penghargaan tertinggi untuk seorang pelayan Tuhan itu adalah dilayani oleh tuannya. Which is oleh Tuhan. Wow, itu indah sekali sih menurut saya ya. Nah, kanan kiri ada 2 ibadah ya kan. Yang ibadah pertama ini nanti saya akan lebih banyak bicara tentang kita pribadi dengan Tuhan dulu. Karena ini pondasi nanti sebelum kita masuk ke ibadah kedua tentang pelayan Tuhannya. Gitu ya, ibadah 1 lebih banyak tentang saya nggak bisa lari dari iman memang. Ya, saya sebetulnya ini bukan area saya, jujur Pak, Bapak Ibu, saya itu kurang suka bawain firman tentang iman. Ya, saya kurang suka, tapi saya tidak bisa lari. Ya, sekian ayat di separuh penggalan pertama itu tentang iman. Gimana nanti kita harus memperbaiki iman kita, merawat iman kita, dan nanti saya akan jawab juga di sini. Benar nggak sih sekali selamat tetap selamat? Once saved, always saved. Benar nggak sih itu? Benar nggak sih iman Kristen itu begitu sekali diselamatkan dan sampai akhir kita akan selamat? Nah, saya akan jawab di ibadah yang pertama. Ya, nah yang ibadah kedua dari hamba itu bergerak menjadi pengurus rumah Tuhan ternyata. Nah itu yang saya bilang tadi, saya nggak bisa saya nggak bisa lepas dari pelayanan ketika baca satu skop ayat ini nanti ya. Dan waktu kita bicara tentang pelayanan nanti saya akan banyak bicara tentang Servolution of course ya. Tentunya nggak akan jauh dari Servolution. Dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering menggelitik. Boleh nggak pelayanan itu, boleh nggak pelayanan di departemental tapi tidak mengembalakan di CG? Boleh nggak menggembalakan di CG tapi tidak pelayanan departemental? Apakah benar kalau kita menjawab leader, misalnya ada leader yang bertanya, ayo dong pelayanan, enggak kok, saya cukup pelayanan di CG saja. Saya akan address itu, saya akan kupas habis. Ya, tapi di ibadah 2 untuk yang itu ya. Kita kembali dulu ke yang ibadah pertama, saya akan bicara tentang hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Yuk kita baca dulu Alkitab kita ya. Lukas 12 ayat 35 sampai 40 saja. Separuh saja, nanti separuhnya untuk ibadah 2 ya. Sorry, saya juga sambil cari. Semua masih bawa Alkitab?
Yang nggak bawa saya laporin ke Philip. Bawa Alkitab ya Bapak Ibu, Lukas 12, 35 sampai 40. Seperti biasa saya akan bacain, nggak banyak ya, cuma 5 ayat 35. 35 sampai 40 berarti 6 ya, 6 ayat. Ikutin saya ya Bapak Ibu, nggak terlalu banyak. Oke, saya bacain ya, Lukas 12 ayat 35 sampai 40. Judulnya tentang kewaspadaan. Ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia itu tuannya ya. Supaya jika tuannya, saya ganti deh. Supaya jika tuannya datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu bagi tuannya itu. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika tuannya itu datang. Ini soalnya abis gini berbalik ianya, jadi saya harus perjelas pronouns-nya ya, subjeknya. Sesungguhnya, nah ini saya ulang aja ya, ayat 37 saya ulang ya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya, bukan hambanya loh, akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan hambanya duduk makan, dan tuannya akan datang melayani hambanya. Itu yang benar Bapak Ibu. Kalau kita baca sekilas kita akan miss. Kita akan terlewat. Kita pikir yang dari tadi melayani itulah yang bukain pintu hambanya, yang melayani juga hambanya. No. Enggak seperti itu. Ya. Yuk saya lanjut dulu ya. Ayat berapa tadi saya? 38. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari. Nah ini ianya kembali ke Tuhan ya. Tetap di Tuhan ya. Dan mendapati mereka hambanya berlaku demikian, maka berbahagialah hamba-hambanya itu. Ini saya ganti semua subjeknya ya, atau objeknya biar Bapak Ibu nggak bingung. 39, tetapi ketahuilah ini. Nah ini udah jelas. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, tuannya itu tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu, hai para hamba, gitu ya, juga siap sedia. Karena anak manusia A dan M-nya huruf besar berarti Yesus, datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Sampai di situ saja di ibadah pagi ini. Sudah saya akhiri ibadah, selesai. Nah Bapak Ibu ya. Oke, kita akan mulai kupas pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Saya akan kupas dari ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Saya kasih konteksnya dulu ya. Jadi dari ayat 35 sampai 40 ini Yesus memberi perumpamaan tentang hamba yang menunggu tuannya pulang dari pesta perkawinan. Kalau itu dikonekkan ke sekarang itu adalah kita yang menunggu Tuhan nanti turun di awan-awan. Menjemput kita. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali gitu ya. Jadi itu simbolnya seperti itu. Nah, disimbolkan hamba, pembantu, ART gitu ya, asisten rumah Tuhan. Asisten rumah Tuhan ya, ART ternyata asisten rumah tangga, jadi asisten rumah Tuhan. Menunggu bosnya pulang dari pesta pernikahan. Zaman Israel Bapak Ibu, pesta pernikahan itu tidak bisa ditebak berapa lama. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu. Jadi si pembantu, si ART tidak pernah tahu tuannya kapan pulang. Yang dia tahu, begitu tuannya pulang, jangan sampai tuannya ngetok pintu terlalu lama. Begitu tuannya ngetok sekali, tok, mau ketokan kedua, pembantunya sudah buka, iya. Gak jadi diketok yang kedua kali. Itulah hamba yang baik menurut perumpamaan ini. Jangan sampai tuannya ketok berkali-kali, gak dibuka-buka, ternyata pembantunya udah tidur di dalam, tertidur. Sama dengan kita konteksnya, ketika Tuhan nanti datang di awan-awan. Hey, check your faith. Ya, nah ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Apa sih artinya? Saya kupas satu persatu ya Bapak Ibu. Pinggangmu tetap berikat. Multimedia bisa tampilin gambarnya yang ada orang-orang pakai jubah itu baju. Nah, saya cari di Google apa sih pinggangmu tetap berikat ini. Saya tuh kebayangnya tadinya orang Israel pakai jubah panjang kan ada sabuknya. Lah kan sabuknya terikat terus apalagi yang mau diikat. Gitu loh. Ternyata ini loh, gird up your loins bahasa Inggrisnya. Jadi ternyata orang Israel itu kan jubahnya gini ya kayak Yesus kan panjang.
Nah mereka tuh selalu pakai jubah sepanjang ini supaya waktu tidur nggak perlu pakai selimut lagi. Ya jubahnya itulah selimutnya. Tapi begitu kerja kan sulit kalau nggak digulung seperti ini. Ternyata ini artinya, hendaklah pinggangmu tetap berikat, itu ini artinya. Jadi para pekerja atau hamba-hamba di zaman itu, kalau mau bekerja, jubahnya dari nomor 1 menjadi nomor 6. Siap perang bahkan. Jadi itu digulung ke atas, terus diikat. Nggak entahlah masuk kemana. Ya kayak gambarnya kayak gini lah, saya nggak perlu jelasin. Diikat sampai dia siap bekerja, sehingga waktu dia bekerja dia tidak selempit, apa sih? Tidak terselempit dengan kainnya itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah pada saat tuannya datang, gulungannya udah harus kayak gini. Kalau bahasa kita sekarang, roll up your sleeves. Gulung lenganmu, itu artinya kamu siap bekerja. Sekarang ini kan saya susah banget nih kalau pakai jas gini. Kalau saya buka, saya gulung lengan saya, come on, you wanna fight? Wes, kalau mau berantem pun siap gitu loh. Itu artinya pinggang tetap berikat. Tidak butuh waktu lama untuk gulung tangan, bener. Saya buka jas juga sebentar nih, tapi nggak boleh SOP-nya di atas mimbar harus pakai jas. Ya, jadi saya nggak bisa peragain. Tapi kan bagi saya buka jas gampang, cepet. Buat pria mah cepet, gulung, udah selesai. Ini tidak selama yang nomor 2 nanti pelitamu tetap menyala, itu yang butuh waktu lama. Tapi yang ini kita cuman perlu waktu singkat siap. Maksudnya apa Bapak Ibu? Imanmu sudah harus benar pada saat Tuhan Yesus ketok pintu. Lahir baru tidak butuh waktu selama, lahir baru tidak membutuhkan waktu selama setelah lahir baru. Paham nggak Bapak Ibu? Terima Tuhan itu nggak butuh waktu lama. Percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan selesai. Nah yang lama itu setelah itu berjalan bersama Tuhan kalau di MSJ. MSJ berapa Brili? 1. Setelah terima Tuhan itu cepat Bapak Ibu. Nggak lama. Nggak lama. Terima Tuhan itu nggak lama kok. Bapak Ibu percaya, yakin, oke. Dah selesai. Baptis, even nggak, sebelum dibaptis kita juga udah diselamatkan sih. Baptis dan selesai. Yang lama itu adalah yang setelahnya. Nah saya kembali dulu ke yang menggulung ini. Ini sebentar aja, gulung lengan itu sebentar saja. Tapi ini bicara tentang iman, sebentar sih tapi pastikan imanmu benar. Nomor 1 yang saya mau bagikan dari ini ya Bapak Ibu. Ketika Yesus nanti sudah di depan pintu, pastikan imanmu didapati benar. Ya, pastikan iman kita hanya kepada Yesus. Saya tidak akan masuk ke area perdebatan di sini gitu ya Bapak Ibu ya. Saya percaya kita semua udah punya iman yang sama. Satu Tuhan dan satu Juru Selamat buat kita semua, Yesus. Dan clear, pastiin Bapak Ibu dan tidak goyah. Imanmu boleh kecil tapi bulat sempurna dan tidak ada retakan. Sehingga ketika Tuhan datang di awan-awan, kita siap. Kita berada dalam iman yang benar. Iman yang benar itu apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup katanya Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6 kan? Pastiin kita berada di iman yang tepat, di iman yang benar Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus sudah di depan pintu, pastikan imanmu didapati benar. Bukan iman terhadap filosofis iman ya, tapi iman terhadap Yesus. Saya tuh kadang-kadang khawatir kita itu terlalu menggilai filosofis iman. Filosofis iman itu kan menarik, belum melihat tapi percaya, itu keren banget loh. Dunia bilang lihat dulu baru percaya kan, seeing is believing. Tapi Christianity is always believing is seeing. Percaya dulu baru nanti kita akan melihat. Itu nilainya keren banget, nilai value-nya, filosofisnya sampai orang tergila-gila dengan konsep iman, sampai lupa dengan pribadi Tuhan Yesusnya. Jadi jangan beriman pada iman, tapi berimannya pada Tuhan Yesus. Hanya cuma satu jalan keselamatan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan bertanya, terus yang agama lain gimana ya kok ya? Iman saya tidak pernah mendua, iman saya tegas, berdiri tegak lurus di atas firman Tuhan, di atas kebenaran firman Tuhan. Hanya satu, ketika Yesus bilang the only way is me katanya, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, sorry to say Bapak Ibu. Saya juga punya keluarga yang baik yang sudah meninggal mendahului saya yang belum Kristen. Ya sorry, bukan saya yang bilang. Tapi mereka tidak bersama dengan Tuhan sekarang.
So, kalau kita punya saudara, kita punya suami, punya istri, punya siapapun yang imannya belum dengan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, come on. Kita kerjain, kita garap mereka. Kita ajak mereka untuk terima Tuhan Yesus karena there is the only way. Tidak ada cara yang lain, Bapak Ibu. Dunia bilang agama itu kan cuma mewakili beberapa jenis manusia kok. Yang satu agama pegang telinganya gajah, yang satu pegang buntutnya gajah, yang Kristen mungkin pegang kakinya gajah gitu ya. Kalau disatuin kan jadi gajah kok. Pertanyaan saya sekarang, kalau disatuin jadi gambar yang sama nggak? Semua agama itu? No. So there is only way. Hanya satu jalan menuju keselamatan Bapak Ibu. Dan itu Tuhan Yesus. Ya, saya percaya ya. Gini Bapak Ibu, ini agak susah ngomongnya ya, saya perlu hati-hati ini tentang iman ini. Ya, saya percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya, Dia mati dan bangkit untuk saya. Gitu ya. Dan itu Bapak Ibu, saya akan coba gunain rasional dulu, saya akan coba gunain logika dulu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami saya. Ya, iman saya itu bukan iman yang buta-butaan, yang ngawur, yang ngikutin orang, ngikutin tradisi keluarga. Iman saya diberi hikmat oleh Tuhan. Tuhan kasih roh hikmat dan roh pengertian. Saya pernah bawain khotbah tentang 2 roh itu. Dan itu cukup buat saya untuk memahami secara rasional dulu ya Bapak Ibu ya. Secara rasional. Bahwa kejadian Tuhan Yesus mati dan bangkit itu semua ada evidensisnya. This is the historical facts-nya ada. Bukti sejarahnya ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu rajin baca, Bapak Ibu bisa dapat bukti sejarahnya. Bahkan ada satu tokoh saya lupa namanya. Josephus, saya ada catatannya enggak ya? Josephus Flavius atau something. Dia bukan tokoh Kristen, bukan tokoh agama. Tapi dia menulis di buku tentang kejadian kebangkitan Tuhan Yesus. Dan waktu Tuhan Yesus bangkit itu 500 orang menyaksikan dia bangkit. Tidak mungkin 500 orang ini bohong bersamaan. Ini saya pakai rasional dulu ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu tahu saksi pertama yang Yesus bangkit siapa? Saksi pertama yang menyaksikan Yesus bangkit siapa? Maria, wanita. Zaman dulu kalau mau memalsukan cerita tidak akan pakai saksi wanita. Karena wanita adalah second class citizen. Bapak Ibu bisa kumpulin bukti-bukti seperti ini sebanyak mungkin. Itu semua evidences, bukan proof ya. Bapak Ibu tahu bedanya proof and evidence. Kalau di bahasa Indonesia semua artinya bukti. Tapi kalau di bahasa Inggris itu ada bedanya proof dan evidence. Proof itu adalah bukti yang kelihatan mata langsung gak bisa dibantah. Evidence itu adalah fakta-fakta yang kita kumpulkan. Dan itu cukup kuat untuk menjadi proof, untuk menjadi bukti. Pengadilan bisa menggunakan dua-duanya biasanya. Kalau ada saksi mata langsung atau rekaman kamera itu proof, tidak bisa terbantahkan. Hari ini kalau misalnya saya turun dari sini ya, saya salaman sama baby gitu ya, teman-teman semua bisa lihat itu proof nyata. Tapi kalau misalnya kita sudah keluar dari sini dan teman-teman hanya dengar kesaksian, oh ya kemarin Koren turun dari panggung nyalamin Sandy, itu evidence. Kita nggak akan bisa dapetin proof untuk bukti Yesus itu benar mati dan bangkit. Nggak mungkin Bapak Ibu. Kita hanya bisa dapetin evidence, paham nggak ya? Kumpulin semua evidence. Ini saya masih pakai rasional ya Bapak Ibu ya. Dengan pakai rasional pun saya tetap bisa melihat kebenaran. Ada sejarah nyata dari kejadian kematian dan kebangkitan Yesus. Saya bisa cerita ini panjang lebar tapi nanti nggak cukup waktunya Bapak Ibu. Itu bukti yang valid, bukti yang kuat sekali. Bahkan ada buku dan bukan hanya satu tokoh ya. Ini banyak tokoh yang menuliskan tentang kebangkitan Yesus, bukan tokoh agama. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan pengalaman saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ambil Alkitab dan Bapak Ibu cari di situ kebenaran, nilai kebenaran satu saja, Bapak Ibu terapkan dalam kehidupan Bapak Ibu saya jamin your life will improve dramatically. Pasti. Tapi kalau Bapak Ibu ambil buku-buku filsafat belum tentu. Karena di dalam firman Tuhan itu ada kuasanya Bapak Ibu. Coba aja Bapak Ibu. Ambil satu saja ayat yang menurut Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lakukan dalam kehidupan. Lakukan itu, aplikasikan dalam kehidupan. Kehidupan Bapak Ibu akan improve radikal. Membaik. Karaktermu akan membaik. Bahkan kita sendiri kadang tidak kenal kita ini. Kok bisa menjadi seperti ini? Saya produk dari firman Tuhan. Saya yang dulu berbanding saya yang sekarang. Jauh.
Jauh banget Bapak Ibu. Ini sekali lagi saya masih pakai rasional ya. Saya masih pakai penjelasan-penjelasan rasional Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu kita tidak bisa mengandalkan rasional. Karena kita sedang berhubungan dengan roh. Allah Tuhan itu adalah roh. Saya tidak bisa menelaah Allah saya dengan menggunakan otak saya yang terbatas. Bahkan Bapak Ibu saya akan kasih statement yang radikal ini. Yang kontroversial. Kalau disuruh memilih punya Tuhan yang bisa saya telaah dengan otak saya. Atau punya Tuhan yang tidak bisa saya jangkau dengan otak saya. Bapak Ibu kira-kira mau pilih yang mana? Saya memilih Tuhan yang kedua. Kalau Tuhan itu bisa saya jangkau dengan otak saya, betapa kecilnya dia. Jadi kalau misalnya ada banyak pertanyaan yang Bapak Ibu gak bisa jawab, that's okay. That's okay Bapak Ibu. Saya kasih, ini beneran warna hijau. Kelihatan ya? Oke. Saya kasih ini gambaran sederhana yang paling gampang Bapak Ibu bisa. Oh, kelihatan ya? Ini saya pernah jelasin ke CG saya. Oke, ini lingkaran kita, lingkaran pemahaman kita Bapak Ibu. Bapak Ibu waktu lahir itu ada di tengah sini. Semakin Bapak Ibu belajar memahami tentang Tuhan atau apapun ilmunya, bidang ilmu apapun. Bapak Ibu akan bergerak menjauhi titik, ini kan titik lahir ya, titik nol. Kita nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa lah, Tuhan juga nggak ngerti dan lain-lain. Kenal Tuhan dan lain-lain, kita belajar firman dan lain-lain, kita mulai mengerti. Nanti ini akan bergerak semakin ke pinggir. Ini batas pikiran kita, pikiran manusia. Contoh yang paling sulit kalau di Kristen apa? Trinitas. Saya taruh mungkin Trinitas itu kalau sudah paling sulit di ujung sini. Sudah di dekat batas pikiran kita. Kalau kita belajar akhirnya kita ngerti Trinitas. Paham Bapak Ibu? Sama semua ilmu, fisika, biologi, ujungnya akan ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Matematika, psikologi apalagi. Nah Bapak Ibu baru bisa jawab ini nanti kalau masuk ke dunia yang namanya rest in peace. Baru kita mengerti, banyak kan pertanyaan di Christianity, bahkan juga punya banyak pertanyaan yang kita nggak bisa jawab kan. Semakin kita belajar memang kita akan semakin mengerti, tapi akan ada ujungnya. Karena ini batas kita, di luar ini yang jauh lebih luas, bahkan lebih luas dari papan ini, itu Tuhan. Itu cara menjelaskannya Bapak Ibu. So jangan sampai karena Bapak Ibu tidak punya jawaban akan Trinitas, dan iman kita goyah. Jangan sampai Bapak Ibu, bahaya itu. Check your faith ya Bapak Ibu ya, cek iman kita. Cek beneran. Apakah Bapak Ibu masih percaya pada dua Tuhan? Cek. Pastikan iman kita itu jauh di atas titik aman, supaya ketika ujian datang iman kita itu tidak sampai turun ke bawah garis aman. Gitu loh Bapak Ibu. Multimedia bisa bantu saya tunjukkan gambarnya. Garis batas aman, sorry. Yes. Ini saya coba menggambarkan kondisi iman kita Bapak Ibu. Ya, ada dua nih, saya bagi menjadi dua. Yang bawah ini adalah ketika kita percaya Yesus hanya sebagai salah satu jalan atau Yesus satu-satunya jalan. Kalau Bapak Ibu berada di yang atas aman. Yang saya takut ketika kita turun ke bawah, ujian, cobaan, pertanyaan yang tidak terjawab itu membuat kita geser ke bawah. Lepas dari Tuhan, jauh dari Tuhan, tidak terkonek dengan Dia. Yang tadinya kita sudah aman di atas mana ya? Oh sorry. Yang tadinya kita sudah aman, kita bisa turun ke sini. Bisa. Saya pernah ngalamin soalnya. Pastikan kita ada di sini Bapak Ibu. You are safe. Ini batas garis amannya ini garisnya. Kalau Bapak Ibu nyebrang ke bawah, Bapak Ibu mulai percaya bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan. Tapi ada agama lain. Semua agama benar. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus mengetok pintu dan iman kita seperti itu, good luck my friends. So pastiin iman kita selalu di atas, nggak usah jauh-jauh ke sini lah. Di sini saja, aman. Iman tidak perlu besar, yang penting kecil, bulat, sempurna. Tidak ada retakan. Nah yang saya takut Bapak Ibu, yang sering kejadian, kita ada di sini.
Ini tahu nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu nanggung antara berada di sini sama berada di sini tuh nanggung. Bisa, jadi persis di garis batas sini sama mau garis batasnya di sini juga sama aja. Masih ada separuh atau seperempat hatinya yang mau percaya bahwa Yesus hanya salah satu jalan menuju surga. Bukan satu-satunya. Then you are in trouble. Itu sama dengan orang yang serving two masters, Matius 6 ayat 24. Dia menyembah dua Tuhan. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, katanya Matius 6 ayat 25. Nah pertanyaannya lagi Bapak Ibu jangan merasa dua Tuhan di sini itu dewa atau Tuhan-Tuhan dari agama lain. Bukan. Terkadang Tuhan yang kedua itu seringnya Mamon. So kalau Bapak Ibu tidak bisa hidup tanpa Mamon, then you are serving two masters. Nah itu loh. Bahayanya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu masih di atas. Bisa kembali ke yang tadi ya. Mungkin Bapak Ibu masih di atas. Tapi gini loh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terlalu lama hidup bersama dengan mamon atau apapun berhala, itu akan turun Bapak Ibu. Jadi gini, apakah benar one save, always save? Apakah benar sekali kita punya iman terhadap Tuhan Yesus, kita selamanya tidak akan kehilangan keselamatan itu? Tidak benar. Apakah benar kalau kita punya iman Yesus, selamanya kita akan aman? Benar. Paham? Saya ulangin ya. Saya ulangin dari yang benar aja. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan iman itu bertahan sampai akhir, Bapak Ibu aman. Tidak ada yang bisa mencurinya. Tidak ada yang bisa mencuri Bapak Ibu dari keselamatan. Bapak Ibu menjadi terbuka untuk dicuri, untuk diserang, ketika Bapak Ibu mulai meragukan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan. The only masters. Then you are in trouble. Dan saya sekali lagi tidak bicara tentang agama lain, tidak perlu sejauh itu lebih parah. Sorry buat para pria, are you smoking? Then you are serving two masters. Be careful, rokok itu setiap hisapan yang Bapak Ibu menghisap, itu membuat Bapak Ibu semakin turun dari atas ke bawah. Loh saya pernah mengalami itu loh Bapak Ibu, bukan ngerokoknya, saya gak pernah ngerokok. Saya pernah berada di titik atas, saya sudah terima Tuhan, saya sudah sekolah Alkitab dan segala macam. Tapi saya tidak dimuridkan, saya tidak membangun kehidupan pribadi, saya tidak melayani, saya tidak di komunitas. One day, saya tiba-tiba berada di sini Bapak Ibu. Saya mulai bertanya dengan kepintaran rasional saya. Apakah Yesus Tuhan? Be careful loh. Nah begitu Bapak Ibu nyampe di sini, imannya hilang, imannya sudah mulai mendua, keselamatan itu hilang. Itu loh yang saya takutkan. Itu yang yang perlu kita takuti bersama. Ya kalau Bapak Ibu merasa jauh dari Tuhan, lanjut ke slide berikutnya. Yesaya 55 ayat 6 itu paling bagus sih. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berseru kepadanya selama ia dekat. Kalau Bapak Ibu sudah mulai merasa merosot dari atas ke bawah, ingat ayat ini. Cari Tuhan selama ia dekat, selama ia mau ditemui. Selama ia berkenan ditemui. Tuhan selalu berkenan ditemui kok. Apalagi kita datang dengan hati hancur kata Mazmur. Dengan tangisan air mata. Bapak Ibu merasa kenapa ya kok saya semakin jauh dari Tuhan dan tidak berdaya. Datang ke dia. Teriak itu pertama kali ke Tuhan. Baru minta bantuan ke manusia. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Saya pernah mengalami itu dan saya membayangkan itu ngeri sekali. Saya tidak akan ceritakan di sini. Kalau saya ceritakan di sini mungkin Bapak Ibu juga akan goyah loh imannya. Pemahaman saya itu, mengerikan pemahaman saya itu. Ya, so hati-hati sekali. Karena saya mungkin sudah berada di ujung sini loh. Saya tidak ketemu lagi jawabannya. Dan saya mulai meragukan Tuhan. Bahkan saya mulai berpikir waktu itu, Tuhan, Jesus is alien. Alien yang punya teknologi canggih. Jadi darah kita ini oli, urat kita ini kabel, kulit kita ini lempengan besi. Tapi karena saking canggihnya organik. Saya sampai punya pemikiran gitu loh Bapak Ibu. Mengerikan sekali ketika kita jauh dari Tuhan. Pikiran-pikiran itu akan muncul. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kita dekat gak dengan Tuhan? Oh you are so close. Kita di rumah Tuhan loh Bapak Ibu. Memang banyak orang yang bisa kehilangan Tuhan di rumah Tuhan. Tapi nggak mengingkari juga bahwa ketika kita ada di rumah Tuhan, kita lebih dekat dengan Tuhan. Seharusnya. Itu nomor satu Bapak Ibu ya. Ketika Tuhan Yesus sudah di depan pintu, pastikan imanmu didapati benar. Please.
Kita tidak pernah tahu kapan dia datang. Jangan sampai waktu dia datang buat para pria, you are still smoking. Smokingnya sih tidak membuat kita kehilangan keselamatan, bukan. Smokingnya membuat kita turun dari atas ke bawah, mulai meragukan Tuhan. Karena dosa itu terus masuk. Setiap hisapan itu isinya dosa. Setan, setan, setan. Semua yang kita hisap itu adalah karakter setan yang kita hisap. Masturbasi, sama. Setiap kepuasan yang kita nikmatin itu semakin mendekatkan kita ke setan dan menjauhkan kita dari Tuhan. Kita akan turun dari atas itu ke bawah pelan-pelan. Kalau turunnya pas sampai di atas garis, terus Tuhan Yesus datang, aman. Kalau Bapak Ibu sudah nyebrang garis itu, you're not safe. Ya, yang dipertahankan itu maksud saya. Imannya sih aman. Kalau imannya aman, kita aman keselamatannya. Tapi kalau imannya melorot, nah itu dia. Bisa melorot nggak? Sangat bisa. Kita baca yang berikutnya. Hendaklah pinggangmu berikat dan pelitamu tetap menyala. Gambar berikutnya yuk, multimedia. Pelita zaman dulu tuh gimana sih? Ancient oil lamps. Lampu pakai minyak zaman dulu itu seperti itu loh. Sering lihat di film-film Yesus kan? Ya seperti itu lampunya. Itu pelita ini Bapak Ibu ya. Itu lubang yang besar. Lubang yang besar ini untuk masukin minyak. Mereka pakai olive oil. Ya, terus nanti minyak ini akan mengalir ke depan dan dari depan ini mereka masukin sumbu. Jadi mirip lilin sebetulnya. Dimasukin sumbu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau tidak dirawat, kotor salurannya, sumbunya tidak digunting. Ini saya baca di Google ya. Saya nggak pernah hidup di zaman itu sih. Diguntingin sumbunya dirapiin gitu ya. Kalau kita tidak rutin merawat itu, maintenance-nya nggak bagus, pelita ini tidak akan terang, nyalanya itu nggak bagus. Jadi waktu Tuhan datang, kenapa kita diminta berikat pinggang, udah pasti iman kita harus benar. Dan sambil kita menunggu Tuhan kita datang, pastiin iman kita dirawat dengan benar. Iman yang sudah benar tadi perlu dirawat untuk tetap benar. Karena ingat, kalau iman itu melorot sampai garis tidak aman, you are not safe. Ya, nomor 2 Bapak Ibu, rawat imanmu yang sudah benar itu untuk tetap benar selamanya. Itu maksudnya kenapa Yesus memakai perumpamaan pelita itu. Kalau yang tadi gulung rok, gulung jubah itu gak butuh waktu lama. Keselamatan untuk terima Yesus gak butuh lama. Hidup di dalam keselamatannya yang butuh waktu lama. Itu seperti merawat pelita. Butuh perawatan. Semuanya itu Bapak Ibu, semua elemen pelita itu harus benar. Bahkan katanya itu dari tanah liat ya. Tanah liatnya itu harus yang bagus. Minyaknya harus olive oil. Lah minyaknya oplosan, apinya gak bagus. Gitu loh. Jadi tanah liatnya yang baik, minyaknya yang baik, salurannya baik, sumbunya baik, apinya baik. Ketika apinya baik, api itu simbol apa sih? Pelita, sorry kok api. Pelita itu firman kan? Pelita itu terang bagi jalanku dan bagi langkah-langkahku. Kalau pelitanya mati kita sesat. Rawat iman yang sudah benar itu Bapak Ibu. Pertanyaannya ngerawatnya gimana kan? Saya kasih gambar lagi ya Bapak Ibu ya. Yang ini saya hapus dulu ya. Ini penghapus apa? Bagusnya. Iya, permanen saudara-saudara. Oke. Saya gambar di ininya aja, sebelahnya aja ya. Saya kasih beberapa contoh ya Bapak Ibu ya. Saya giring Bapak Ibu aja. Kalau saya pingin punya bisnis yang baik. Kita semua pasti senang dong kalau ngomong bisnis Jian ya. Wah, kalau ngomong Jian paling suka nih. Ini misalnya bisnis ya. Saya akan bilang kalau kita mau punya bisnis yang naik gitu ya. Bisnis. Coba kalau kita mau punya bisnis yang naik atau merintis bisnis, Bapak Ibu perlu lakukan apa aja? Modal. Misalnya ya. Produknya 4 marketing 4P, siapa ya orang marketing di sini? 4P marketing apa aja? Harga, pricing, produknya yang bagus, harganya harus kompetitif. Ya, produknya harus yang bagus, apalagi promotion, promonya harus bagus, apalagi positionnya. Ya, buka tokonya di mana, apa semua harus bagus. Apalagi rekan kerjanya, pegawainya. Semua ini Bapak Ibu akan lakukan untuk dapat bisnis yang bagus. Saya tidak yakin Bapak Ibu kalau mau punya bisnis yang bagus cuman pilih satu. Gak yakin. Walaupun saya bukan bisnismen. Bener gak?
Kalau Bapak Ibu tahu dan punya semua ini, pasti Bapak Ibu akan usahakan. Karena semakin banyak, semakin sukses, semakin besar kemungkinan bisnisnya sukses. Benar nggak? Semua paham ya? Paham ya? Kalau ada yang nggak sepakat, boleh angkat tangan. Siap. Lanjut, apapun kehidupannya. Apa lagi? Diet, sehat. Diet, sehat. Sehat. Fit, wow badannya keren, six pack gitu ya. Apa? Diet. Apa lagi? Weight training, cardio defisit. Apa lagi? Ayo bantuin saya dong. Apa lagi ya? Kalau jangan begadang keluar ya. Kalau keluar artinya jangan dilakukan. Jangan begadang. Makan yang sehat. Sudah tadi ya. Protein. Apa lagi? Kalori. Defisit kalori. Tadi sudah kan ya? Mau nambah kalori? Oh jangan, nggak sehat. Ya, sepakat ya semua ya. Kalau sehatnya mau bagus begini. Saya nggak yakin Bapak Ibu mau sehat, mau six pack cuman pilih satu. Nggak yakin. Nggak akan bagus hasilnya. Nggak yakin saya, beneran. Pasti akan banyak. Apalagi? Come on. Kanker misalnya ya, mami saya barusan kanker. Kanker nih, cancer. Kalau Bapak Ibu mau sembuh dari cancer, mami saya cancer survivor ya. Saya tahu perjuangan beliau. Yang paling penting pasti seperti kalau bisnis itu misalnya yang paling pentingnya modal gitu ya, lebih besar pentingnya dari yang lain. Kalau sehat ini kan diet ya, yang paling penting diet gitu ya, diet. Kalau cancer ini memang mau nggak mau kemo Bapak Ibu, kemoterapi, kemo. Apalagi? Kalau cancer sama pikiran, stres nggak boleh. Apalagi? Makan nggak boleh yang bakar-bakar keluar ya. Yang bakar-bakar nggak boleh, daging merah nggak boleh mami saya itu. Terus obat-obat, alam-alam tuh banyak, nggak tahu lah daun apa mama saya itu minum, daun ini, daun itu, bunga ini, bunga itu, banyak sekali. Saking banyak ya mami saya tuh kasihannya hanya untuk makan obat dan semua obatan obat alternatif ini udah kenyang. Ini orang cancer. Nggak mungkin orang cancer cuman kemo, mungkin. Bisa sih tapi nggak, paham nggak? Nggak maksimal. Paham semua, setuju? Nah, mantap dah. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, saya bikin yang lebih besar. Kalau lingkarannya ini tentang iman. Mulai habis rohani, kehidupan rohani. Kebanyakan orang Kristen hanya kasih satu. Apa? Pergi ke gereja tiap minggu cukup kok. Ini yang firman bilang, melihat rupa langit kita mengerti, tapi melihat tanda zaman gak mengerti. Ya Matius kan? Saya lupa lah. Manusia melihat rupa langit itu menebak cuaca, karena cuaca itu ada hubungannya dengan panen. Kalau udah hubungannya panen, hubungannya sama uang, sama perut, ngerti, pinter semua nih. Pinter. Begitu tentang akhir zaman, gak ada yang ngerti. Yang ini pinter, yang ini BODOH. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau bertahan dalam kehidupan rohani, gereja ya, CG, pelayanan, saat teduh, masukin semua. Dan Bapak Ibu pintar seperti ini. Kenapa kita tuh cuman pinternya di sini, yang di sini enggak? Come on guys. Itu loh, kalau kita mau merawat pelita, pelayanan Bapak Ibu. Oh ya pelayanan belum ya, penting loh pelayanan ini. Duh, pelayanan. Servolution ada di sini. Hari ini saya bawa 2 anak saya, nanti satu-satu akan sharing tentang pengalaman mereka melayani Tuhan. Sejak usia muda. Semuanya Bapak Ibu dirawat seperti kita merawat lampu tadi. Gimanakah minyakmu, gimanakah sumbumu, gimana semua statusnya. Dan kita harus mengerjakan ini untuk waktu yang lama. Karena kita tidak tahu Tuhan Yesus datangnya kapan. Right? Keselamatan itu Bapak Ibu, ada quote-nya ya, multimedia bisa bantu saya ya. Keselamatan itu bukan kartu free pass untuk kita tuh hidup, keluar. Untuk kita itu menuju ke hidup yang tidak berubah. Seolah-olah kalau Bapak Ibu sudah selamat terima Tuhan, aku keluar ke kehidupan yang sudah begini aja. Aku sudah selamat. No, tapi keselamatan itu adalah pintu masuk menuju hidup yang terus berubah. Ini loh. Bapak Ibu nggak bisa terima Tuhan, itu seperti kayak dapat free pass ya tahu ya. Free pass untuk keluar dari semua tanggung jawab kehidupan, diam saja tidak berubah. You are going to lose your faith. Pasti merosot imannya.
Pasti. Kalau Bapak Ibu mau bertahan di atas garis putih tadi, ini loh. Dan tidak hanya sekali kita melakukan itu Bapak Ibu. Tapi continue karena kita tidak tahu Tuhan Yesus kapan datangnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga tidak terlalu keras ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Kita sudah mepet waktunya, saya mulai masuk ke poin ketiga ya. Itu yang poin kedua. Yuk kita baca lagi. Ayat 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu segera dibuka baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Stop dulu di sini di ayat 37 sebelum saya lanjut. Bapak Ibu kelihatan di sini. Jadi Yesus bilang, hamba yang baik, hamba yang setia, ketika tuannya datang dan dia dalam kondisi sudah digulung, apanya tadi? Jubahnya dan pelitanya menyala baik, maka dia adalah hamba yang baik. Tahu nggak apa upah tertinggi buat seorang hamba yang baik? Apa upah tertinggi buat seorang pelayan Tuhan yang baik? Dia akan dilayani oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca ayat 37 ini ya, jadi ini kan hambanya udah lengkap nih, udah digulung, bawa lampu, buka nih pintunya. Tuannya senang, oh cepat banget kamu buka pintu, sini kamu saya layanin. Ini ayat 37 Bapak Ibu, ayat 37b itu ya, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka. Yang mengikat pinggangnya gantian tuannya. Bapak Ibu perhatiin gak ayat ini? Jadi yang menggulung, jadi setelah dibukakan, tuannya yang menggulung pinggangnya. Dan pelitanya mungkin diambil sama tuannya. Tuannya mempersilahkan hambanya duduk, bahkan kalau bahasa Inggris recline. Bapak Ibu tahu recline? Kalau naik pesawat, bangkunya bisa recline. Apa itu? Apa sih? Rebah. Di bahasa Inggris pakai recline loh. Jadi apa? Kita yang tadinya hamba, begitu kita ini siap gitu ya dengan jubah yang tergulung dan pelita yang menyala. Waktu bos kita datang kita bukain. Sama bos kita, menurut versi Yesus, bos kita yang gantian melayani kita. Kita duduk recline nyantai, mungkin kaki kita dicuciin. Yesus sudah melakukan loh di perjamuan kudus. Kaki kita dicuciin, dia yang sediain makanan buat kita. So upah tertinggi dari seorang pelayan Tuhan adalah dilayani oleh Tuhan. Kalau tuannya saya ganti dengan Tuhan, upah tertinggi seorang pelayan Tuhan adalah dilayani oleh Tuhan. Can you imagine kalau Tuhan melayani kebutuhan kita? Wow. So ini konteksnya pelayanan Bapak Ibu, ini bukan penginjilan. Dari tadi dia bicara tentang hambanya. Hamba itu artinya orang yang sudah tinggal di rumah tuannya, berarti sudah percaya. Kalau Bapak Ibu mau lihat, membandingkan dengan perumpamaan yang lain, itu tentang penginjilan. Ada yang ada seorang tuan yang bikin pesta, dia undang orang tapi nggak ada yang mau datang, tahu perumpamaan itu? Itu tentang penginjilan. Tapi kalau ini bicara tentang hambanya terus kok, sampai bawah, hamba. Ini bicara tentang orang-orang yang sudah percaya. Hei kalian, kita semua yang sudah percaya. Apa kerjaanmu untuk tetap memastikan pelita menyala? Kita semua Bapak Ibu yang sudah percaya ini. Ayat 38, yuk kita lanjut. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari. Ingat Yesus itu bilang, Yesus tidak pernah bilang dia datangnya kapan. Tapi yang pasti pada saat tengah malam atau dini hari. Kalau bahasa Inggris itu second and third watch. Jadi kalau di Israel itu jaga malam itu ada 3 shift. First watch itu sebelum jam 12 malam. Second watch itu jam 12. Third watch itu kalau nggak salah setelah jam 3. Yesus itu bilang dia akan datang di setelah jam 12 sampai jam 3. Itu artinya apa? Kita sedang berada dalam posisi paling lengah dan mengantuk. Nomor 3 Bapak Ibu yang saya mau bagikan, jangan turunkan pertahanan iman hanya karena sudah lama. Sudah lama apa kok? Sudah lama jadi orang Kristen. Sudah lama apa kok? Sudah lama pelayanan. Sudah lama apa kok? Sudah lama CG. Jangan lower your guard. Guys, please. Semua yang saya bilang ini tadi, jangan diturunkan. Sama konsepnya, turunin kemo. Kansernya balik, bahkan gak hilang. Turunin semua ini hasilnya akan gak bagus. Turunin semua ini hasilnya gak akan bagus.
turunin semua ini, hasilnya nggak akan bagus. Iman kita akan bahaya, bisa turun sampai di level di bawah garis aman. Jangan turunkan pertahanan Bapak Ibu hanya karena sudah lama. Buat para pelayan Tuhan yang sudah lama juga, jangan kehilangan excitement melayani Tuhan. Terkadang kita yang sudah lama melayani itu ya bisa kehilangan excitement. Excitement itu nanti mulai berganti dengan lelah, mulai berganti dengan roh tampil kadang-kadang juga bisa. Awalnya excitement melayani karena masih baru, lama-lama pingin roh tampil. Tampil di atas panggung nih, kami semua yang di atas panggung nih, PAW dan saya semua. Kami punya satu dosa yang perlu kami awasi selalu, roh tampil. Ada orang yang suka tampil sekali. Hati-hati sekali. Roh tampilnya habis karena sudah lama melayani, sudah sering naik panggung, mulai bosan. Pingin panggung yang lebih besar. Balik papan cuma 7 meter, aku pingin di rooftop. Mulai habis. Terus daging itu kalau di entertain ya begitu, akan selalu seperti itu. Nggak dipenuhi mulai ngambek. Hal-hal kecil yang tadinya nggak jadi masalah menjadi masalah dalam pelayanan. Mulai gesekan. Mulai absen pelayanan. Mulai izin pelayanan. Mulai cuti pelayanan. Setelah cuti Bapak Ibu akan merasakan nikmatnya tidak melayani. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Quote terakhir dari saya Bapak Ibu. Tahu nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang itu ada persamaan loh, sudah lama melayani dengan sudah lama tidak melayani. Paham nggak? Menurut saya ya, kedua hal ini tuh hampir sama. Sudah lama melayani, itu seringkali sama dengan orang yang sudah lama tidak melayani. Sama-sama kehilangan apinya. Bedanya, yang masih dalam pelayanan, dia masih aman karena dia masih memegang seutas benang yang terhubung ke Tuhan. Dia masih punya potensi sembuh dan kembali. Yang sudah tidak melayani ini loh yang saya susah, karena benangnya udah dia lepas. 3 hal Bapak Ibu, sebelum saya mempersilahkan, siapa hari ini? Queen dulu ya. Sebelum saya mempersilahkan Queen untuk sharing pengalaman dia melayani dari usia muda Bapak Ibu. 3 poin yang saya mau bagikan, Bapak Ibu bisa bawa pulang. Yang pertama, ketika Yesus sudah di depan pintu, pastikan imanmu didapati benar ya Bapak Ibu. Saya tidak terlalu takut sih sama yang iman yang berbeda. Saya lebih takut pada iman yang tetap di Kristus, tapi mulai punya berhala. Mamon, rokok, masturbate, pornografi. Saya lebih khawatir sama yang itu sih. Karena itu akan menarik ke bawah iman kita sampai di bawah garis aman. Then you are not safe. Yang nomor 2 Bapak Ibu, rawat imanmu yang sudah benar itu untuk tetap benar selama-lamanya seperti merawat pelita. Ingat gambar saya ini. Terakhir, jangan turunkan pertahanan hanya karena sudah lama. Jangan turunkan, jangan kendorkan disiplin, jangan kendorkan konsistensi. Jangan turunkan hanya karena sudah lama. Yang lama tidak datang-datang yang lama tidak datang-datang tidak berarti tidak akan datang. Apalagi Yesus sudah bilang dia akan datang. Di jam kita akan lengah dan kita akan mengantuk, di situ dia datang. So kalau Bapak Ibu mulai lengah dan mengantuk, jangan-jangan Tuhan Yesus mau datang sudah. Itu 3 poin dari saya. Saya silakan Queen. Yuk bantu Papa yuk Queen, silakan. Oke, shalom semuanya. Shalom. Shalom semua auntie dan uncle. Kenalin, nama saya Queen. Sekarang saya kelas 11. Queen hari ini ya sangat happy to be here gitu untuk bisa kasih beberapa kesaksian ke auntie uncle semua. Dan pastinya juga sedikit nervous. Jadi mungkin Queen kenalin dulu kali ya, dalam pengembalaan itu Queen dipercayakan kalau di Voltage itu sebagai coach dan kalau di AUG itu Queen sebagai sponsor. Ministry yang Queen ambil itu sebagai kakak Eagle Kids dan juga sebagai communication, jadi video creator gitu. Nah, Queen sebenarnya mau cerita specifically pada saat lagi pelayanan di Eagle Kids gitu. Jadi waktu itu Queen dipercayakan untuk menjadi greeter di GMS Live Kids Sing Along. Jadi event ini baru terjadi benar-benar baru-baru aja. Kayak
mungkin tanggal 26 Juli gitu ya. Ya tanggal 26 Juli Queen dipercayakan sebagai greeter bersama dua teman lainnya ya yang masih sebenarnya masih bocil, masih di bawah Queen gitu. Ada Alung sama Bianca. Terus sebenarnya pas masih latihan, masih gladi kotor, itu kayak fine-fine aja, lancar-lancar aja, everything's fine gitu kan. Terus tiba-tiba pada saat H-1 banget nih, Queen tuh tiba-tiba sakit gitu. Jadi kayak tiba-tiba nggak enak badan, tiba-tiba sakit tenggorokan. And by the way Queen paling nggak suka sakit tenggorokan karena itu kayak mengganggu banget gitu buat Queen. Jadi kayak, oh ya dan waktu itu juga soalnya lumayan penuh dengan jadwal kayak dari sekolah, tanggung jawab penggembalaan. Dan Queen juga ada join kayak club dance, jadi aktivitasnya padat banget gitu. Sampai mungkin akhirnya tubuh Queen tuh sempet drop gitu ya dan akhirnya sempet kayak sakit dan waktu itu Queen udah mikir gitu loh kayak aduh besok ini mau greeter gitu, ini udah H-1 banget kenapa harus sakit sekarang gitu. Jadi akhirnya kayak waktu itu berdoa kayak Queen udah mau beriman gitu ya, pokoknya malam ini pasti sembuh, malam ini pasti sembuh gitu. Terus pas sudah berdoa, terus sudah menunggu gitu ya, udah malam gitu. Ternyata nggak sembuh gitu. Kayak aduh kok nggak sembuh gitu kan. Ya udah gak apa-apa, masih ada besok pagi. Doa lagi dengan apa ya sekuat tenaga pokoknya doa terus gitu sambil ya minum obat juga pastinya. Terus akhirnya nih besok pagi udah tiba gitu lah ya. Dan besok paginya gitu ya surprisingly belum sembuh juga. Jadi masih sakit bahkan lebih parah jujur. Kayak suara Queen tuh udah setengah-setengah habis gitu lah ya. Sedangkan di greeter tuh yang paling penting adalah suara gitu kan ya. Harus keras, harus excited. Karena kalau habis-habis putus-putus suara kan gak lucu gitu ya. Jadi ya gue udah mulai kayak mikir, aduh ini kok masih gak ada suara, ini gimana. Terus akhirnya berdoa lagi. Akhirnya waktu itu memang kita harus datang dari pagi, karena masih ada kayak gladi bersih lagi pagi itu bersama tim Surabaya. Jadi itu gak ada waktu istirahat, pagi-pagi itu harus bangun terus langsung ke gereja gitu loh. Dan akhirnya ya udah di gereja sambil kayak rasanya ya semoga gitu lah ya dalam hati itu kayak bisa, semoga kuat sambil ya latihan sama teman-teman greeter yang lainnya juga gitu. Terus akhirnya waktu itu mau doa pengawalan gitu kan ya. Dan Queen berharap gitu ya, mungkin pas di doa pengawalan ini tiba-tiba ada mujizat gitu. Tiba-tiba ada kayak urapan gitu atau apa lah ya. Nah Queen tunggu-tunggu lagi, tetap masih gak ada. Sampai pada akhirnya Queen tuh sempet putus asa kayak apa ya. Ya sudahlah, kayak ini gak sembuh. Kayak yaudah nanti mau gimana caranya Queen akan coba paksa terus, pokoknya harus bisa gitu. Tapi ya Queen udah gak mengharapkan kesembuhan lagi. Nah di satu titik itu ada sempat kita ini memang kalau greeter itu biasa sebelum naik ke stage atau sebelum tampil kita akan doa dulu sendiri. Nah jadi kan waktu itu yang Queen suruh doa adalah Alung gitu ya. Queen suruh ya kamu doa gitu ya sudah doa. Dan ternyata gitu dia tuh doain Queen juga gitu, dia doain kesembuhan dan sebagainya. And ya sebenarnya Queen agak surprise, oh ternyata didoain juga, ya sudah gitu kan. Nah terus jadi ya semua pada kayak berdoa, sudah selesai, habis itu kita ada latihan lagi. Nah tiba-tiba pas lagi latihan itu, suara Queen tuh kayak tiba-tiba klik langsung kayak hilang semua sakit penyakitnya itu. Tiba-tiba kayak bener-bener restored gitu dan kayak akhirnya ya lancar-lancar aja gitu. Tiba-tiba suara Queen yang awalnya habis-habis itu bisa bener-bener clear gitu. Jadi pas latihan sama dua teman Queen itu benar-benar clear dan tidak ada sakit pun itu udah gak ada kayak that feeling yang kayak kita udah tahu kalau oh ini udah sembuh gitu loh, that kind of feeling gitu. Dan akhirnya kayak gue ngerasa loh kok udah sembuh gitu kan, terus kayak wah guys aku udah sembuh gitu. Ya jadi ini mungkin apa bisa nih gitu. Terus akhirnya bukan cuma penyakit Queen yang dipulihkan sama Tuhan, tapi semangat Queen itu juga dipulihkan. Jadi kayak yang awal tuh jujur agak down, tiba-tiba tuh kayak langsung boost gitu, kayak disemangatin lagi gitu loh sama Tuhan. Dan akhirnya pas sesi 1 gitu ya, surprisingly semuanya berjalan dengan lancar gitu loh. Tidak ada voice crack atau kayak tiba-tiba habis di tengah jalan tuh gak ada. Dan akhirnya, oh ya waktu itu ada 2 sesi. Jadi Queen tuh ditanyain lagi gitu kan, sesi 2 masih sanggup gak? Awalnya Queen kayak mikir apa istirahat aja ya karena kayaknya kok gak bisa gitu, takut nanti tiba-tiba habis gitu. Tapi ada feeling juga di dalam hati aku itu kayak apa ya, mujizat ini tuh tidak bisa disia-siakan. Jadi kayak ya udah
boleh sampai sesi 2 gitu kan. Terus ternyata akhirnya tuh berjalan dengan lancar dan akhirnya Kun bisa dari awal sampai akhir Glitter gitu ya, sesi 1 dan sesi 2 itu dengan keadaan sembuh gitu ya. And ya itu sangat amazing dan sangat wow gitu ya. Dan ya mungkin itu salah satu bentuk dari kayak apa ya, memang cara kerja Tuhan tuh kadang-kadang kayak di luar logika. Kayak tadi Papa udah bilang gitu ya. Oh ya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya jadi God's miracle gitu ya, itu pasti akan selalu di luar logika kita gitu loh. Karena itu sebenarnya it's something for our faith, not our logic gitu ya. Dan oh ya, aku juga mau sharing gitu ya ke auntie-uncle semua. Kalau Servolution itu bukanlah sesuatu yang bisa menguras gitu ya. It's not something that drains us, it's something that restores us. Itu adalah sesuatu yang bisa memulihkan kita. Sama kayak tadi Queen gitu ya, yang awalnya kayak sakit gitu. Tapi justru pas Queen memilih untuk tetap melayani dan tidak menyerah dan tetap datang ke gereja, disitulah detik itu juga Queen disembuhkan gitu. Dan oh ya, seperti tadi Papa juga udah bilang gitu ya, kayak as long as we serve Him gitu ya, He will serve us too. And I think itu adalah the greatest gift ever gitu ya, untuk bisa dilayani sama Tuhan. Dan tenang aja, auntie uncle gitu ya yang belum ikut Servolution itu bukan tempat burnout sih. Menurut Queen, Servolution is not a place for you can to apa ya, dimana kita tuh bakal burnout. Tapi it's a place for us to keep burning in God's fire gitu ya. It's a place for us untuk bisa terus terbakar di dalam apinya Tuhan. Dan pastinya di dalam Servolution yang sangat spesial juga adalah kita akan ketemu dengan banyak teman-teman, bahkan keluarga yang kayak sangat me-welcome kita gitu ya. Bahkan Queen sendiri ya dalam pelayanan baik to come ataupun Eagle Kids itu kayak menemukan apa ya, suatu family yang sangat nice and warm gitu. Bahkan gitu ya, mereka lah yang akan apa ya, Tuhan pakai untuk menyupport kita. Kayak contohnya tadi juga yang doain kesembuhan Queen itu sebenarnya bukan Queen gitu ya, tapi kayak Aleng dan Bianca gitu yang menyembuhkan. Jadi kayak Queen juga percaya kalau itu doa mereka lah yang sebenarnya membuat Queen itu terpulihkan gitu. Jadi in a family of Servolution gitu ya, pasti akan ada yang namanya a shared experience, ada berbagi pengalaman, dan di mana ada shared experience, I'm sure there's also a shared fire and a reason to keep going. Pasti akan ada api yang sama-sama dibagikan dan itu yang akan akhirnya kayak membakar kita untuk keep going gitu ya. Walaupun mungkin sempet capek gitu ya, apalagi Queen udah melayani cukup lama. Walaupun mungkin udah rasanya kayak mau capek atau apa, tapi kayak teman-teman dan keluarga around me tuh sangat membantu untuk supaya Queen tuh keep going gitu loh. Jadi Servolution tuh gak akan sendiri kok. Tuhan gak akan langsung drop auntie uncle begitu saja. Tapi Tuhan tuh juga akan menyertakan banyak teman-teman, banyak keluarga. Karena pelayanan itu akan selalu disertai dengan penyertaan Tuhan. Ya itu aja dari Queen, thank you semuanya, God bless you. Thank you Queen, wow. Saya melihat berkali-kali mereka itu breakdown. Ya, saya ada bersama dengan mereka, saya tahu juga karena ya tanya ke istri gitu ya, mereka dalam pelayanan tuh mereka breakdown. Breakdown itu berarti menangis, mereka sampai menangis dalam pelayanan karena udah lelah sekali, karena udah sakit sekali. Tapi setiap kali mereka lolos dari breakdown itu, mereka menjadi orang yang baru yang levelnya itu sudah out of league. Ya, levelnya itu udah masuk ke level divine. Buat anak seusia mereka ya, saya usia mereka masih gak karu-karuan hidup saya. Mereka sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terakhir dari saya Bapak Ibu tampilkan slide yang terakhir. Tolong dibantu multimedia slide saya yang paling beda warnanya. Oke Bapak Ibu, PAW bisa naik ke atas panggung yuk. Kita udah mulai mau mengakhiri. Saya cuma mau share sedikit slide ini. Ini adalah slide waktu saya presentasi tentang Servolution. Ya, bersama dengan Brili, dengan Yanti kami menyiapkan data-datanya Bapak Ibu ya. Ini adalah Bapak Ibu bisa lihat angka 882 itu adalah jumlah pelayan Tuhan yang kita butuhkan dengan skenario BC, mall. Bukan di sini. Kita butuh 882 pelayan Tuhan. Kalau kita nanti pindah ke BC. Saat ini pelayan Tuhan kita itu ada 556. Itu sudah dihitung semua. Celakanya di dalam 556 itu banyak yang cuti. Tapi ya sudahlah, saya hitung 556 berharap yang cuti akan kembali. Gitu ya, 556. Berarti kebutuhannya berapa Bapak Ibu? Supaya bisa genap memenuhi kebutuhan BC, 326 yang saya kasih warna merah. Nah yang menarik Bapak Ibu, saya baru diejek sama Tuhan.
Saya baru dapat angka ini itu 2-3 hari yang lalu ketika saya menyiapkan khotbah ini. Tahu 326 kebutuhan kita ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu jumlah orang yang memenuhi persyaratan melayani termasuk yang sudah lulus MSJ 2 kemarin barusan tanggal 10 something ya, saya lupa 10 Juli ya. Atau saya lupa lah. Yang terakhir pokoknya, angkatan yang terakhir. Saya hitung semua. Kebutuhan kita 326 ya. Bapak Ibu tahu semua orang yang memenuhi syarat pelayanan cuman kurang surat baptis kayak gitu-gitu loh. Tapi sudah memenuhi syarat. Surat baptisnya juga paling cuman masih ketelisut di mana katanya di safe deposit bank, mungkin di mana lah saya nggak ngerti. Ya. Ya ada kalau nggak salah yang belum baptis juga ada tapi nggak banyak. Aduh baptis mas bentar bek udah. Semua orang yang memenuhi syarat untuk melayani tapi belum melayani. Ada yang berani nebak angkanya? Saya kasih tahu angkanya ya Bapak Ibu. Kebutuhan kita 326 ya. Jumlah orang yang memenuhi syarat untuk melayani 326. Saya waktu lihat angka itu, tepuk tangan buat Tuhan. Saya merasa diejek sama Tuhan. Iman saya terlalu kecil. Target saya itu yang biru tuh loh. Target batch kita, Servolution kali ini saya targetkan dapat 134. Tuhan sepertinya tidak terima dan mengejek saya. Begitu saya terima data semua dari para TL dan Yanti, saya hitung satu persatu. Persis 326. Bapak Ibu tahu artinya itu apa? Everyone. Everyone, each of us should serve. Setiap nama harus melayani. Seolah-olah Tuhan kirimkan pesan itu ke saya. Tidak ada orang yang boleh tertinggal karena kebutuhanmu aku isi sempurna angkanya. Tidak ada orang yang boleh tertinggal. Kalau kita mau pindah ke BC dan semua 326 itu, please come help us to serve the Lord. Booth-nya ada di luar, nanti Bapak Ibu akan ketemu Brili di luar. Tanyain semua di situ tentang pelayanan. Kalau Bapak Ibu punya jadwal yang sulit, apa semua bisa dibicarakan? Come on, 326. Tuhan seperti berbicara kepada saya. Tidak boleh satu orang pun lepas. Kalau kamu mau pindah ke BC, kita semua ya bukan saya. Mau pindah ke BC dan everyone should serve. Must bahkan bukan should, must serve. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Semoga memberkati kita semua. Kita tutup Alkitab kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri kita nyanyi.